Bayangkan, di tengah malam yang gelap, saat semua orang terlelap dalam hangatnya rumah, ada seorang wanita yang justru berdiri di luar. Di bawah hujan deras, diusir oleh suaminya sendiri tanpa belas kasihan. Tidak membawa apa-apa, tidak punya tujuan, bahkan harga dirinya seakan dikut runtuh bersama pintu yang ditutup keras di belakangnya. Namun siapa sangka, wanita yang malam itu dianggap tidak berguna, justru beberapa tahun kemudian berubah menjadi sosok yang sukses, kaya raya, dan dihormati banyak orang. Ini bukan sekadar cerita tentang kesedihan, ini adalah kisah tentang luka, perjuangan, dan kebangkitan yang tak terduga. Sebuah kisah yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Di balik senyuman seorang istri, tersimpan luka yang tak selalu terlihat. Ada air mata yang jatuh dalam diam, ada hati yang bertahan meski terus disakiti. Tak semua cerita bisa diungkap, tak semua rasa bisa dijelaskan, namun semuanya nyata. Di sini, kamu akan menemukan kisah tentang cinta, pengorbanan, pengkhianatan, dan kekuatan seorang wanita yang tetap bertahan. Jika kamu pernah merasakan, kamu tidak sendiri. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share, agar lebih banyak kisah yang bisa kita bagikan bersama. Selamat datang di Air Mata Istri. Malam itu terasa begitu dingin. Hujan turun deras tanpa henti. Seakan langit ikut meluapkan amarah yang sama seperti yang dirasakan Arman. Di dalam rumah kecil yang dulu penuh harapan, kini hanya tersisa pertengkaran. "Keluar kamu dari rumah ini!" bentak Arman dengan suara keras. Sari terdiam. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena luka yang terlalu dalam. "Mas, kita bisa bicara baik-baik." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun Arman sudah kehilangan kesabaran. "Aku capek hidup begini. Kamu itu cuma beban, tidak bisa bantu apa-apa." Kalimat itu menghantam hati Sari seperti pisau. Selama ini, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik, mengurus rumah, melayani suami, menahan diri dari banyak hal. Bahkan ia rela meninggalkan mimpinya demi rumah tangga. Tapi semua itu seakan tidak berarti. Arman membuka pintu lebar-lebar. "Pergi sekarang." Tanpa banyak pilihan, Sari mengambil tas kecilnya. Hanya beberapa pakaian dan sedikit uang. Saat ia melangkah keluar, pintu langsung ditutup keras di belakangnya. Brak! Suara itu seperti penutup dari seluruh kisah hidupnya. Sari berdiri di bawah hujan. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tidak bergerak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berjalan perlahan, tanpa arah. Setiap langkah terasa berat, setiap detik terasa menyakitkan. Ia teringat masa-masa awal pernikahan. Tawa, harapan, janji-janji manis, semua kini terasa seperti kebohongan. Akhirnya ia duduk di sebuah halte kecil. Lampu jalan redup menerangi wajahnya yang penuh luka. "Kenapa hidupku jadi seperti ini?" bisiknya pelan. Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang muncul di pikirannya. Dulu, sebelum menikah, ia punya mimpi. Mimpi sederhana, membuat kue dan punya usaha sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari kembali mengingat siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Pagi datang tanpa kehangatan.
Sari terbangun dengan tubuh pegal dan pikiran kosong. Ia tidak tahu harus kemana. Dengan ragu, ia menghubungi satu-satunya orang yang masih ia ingat, Rina, sahabat lamanya. Beruntung, Rina masih peduli. "Sari, ya Allah, kamu di mana sekarang?" Suara Rina penuh kekhawatiran. Hari itu, Sari akhirnya punya tempat berteduh. Namun bukan berarti rasa sakitnya hilang. Hari-hari berlalu dengan air mata yang sering jatuh diam-diam. Sari merasa dirinya gagal. Sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai manusia. Ia sering menyalahkan dirinya sendiri. Namun suatu sore, saat membantu di dapur, tangannya mulai bergerak. Ia membuat kue. Tanpa sadar, ia mengikuti ingatan lamanya. Mengaduk, mencampur, memanggang. Saat kue itu matang, aroma harum memenuhi ruangan. Rina mencicipinya dan terkejut. "Ini enak banget, Sar." Sari hanya tersenyum kecil. Sudah lama ia tidak mendengar pujian. "Kenapa kamu gak mulai lagi?" tanya Rina. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghentak hati Sari. Malam itu ia berpikir lama. Mungkin ini satu-satunya jalan. Dengan sisa uang, ia membeli bahan. Hari pertama jualan, tidak laku. Hari kedua, hanya satu pembeli. Hari ketiga, 2 orang kembali membeli. Kecil, tapi nyata. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Sari merasa hidupnya belum benar-benar berakhir. Hari-hari Sari kini dipenuhi kerja keras. Bangun sebelum subuh, membuat adonan, memanggang, mengemas, lalu berjalan kaki menawarkan dagangan. Tak jarang ia ditolak, tak sedikit yang meremehkan. "Ah, kue rumahan, pasti biasa saja." Namun Sari tidak berhenti. Ia terus mencoba. Ia mulai belajar memotret produknya, mengunggah ke media sosial. Awalnya sepi. Namun suatu hari, semuanya berubah. Satu postingannya viral. Pesanan datang bertubi-tubi. Sari kaget, tapi juga panik. Ia tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Akhirnya ia mulai merekrut bantuan. Dari 1 orang, menjadi 2, lalu bertambah. Usahanya berkembang. Nama kue Sari mulai dikenal. Dari dapur kecil, menjadi usaha nyata. Namun yang paling berubah bukan hanya hidupnya, tapi dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia tidak lagi merasa tidak berharga. Ia bangkit. 2 tahun berlalu. Kini Sari berdiri di depan tokonya sendiri. Bukan mimpi, tapi kenyataan. Usahanya berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota. Ia bahkan sering diundang sebagai pembicara. Namun di balik semua itu, ia tetap sederhana. Hingga suatu hari, masa lalu datang kembali. Sari, ia menoleh. Arman, wajahnya berubah, tidak lagi sombong, kini penuh penyesalan. "Aku kehilangan semuanya," katanya lirih. Sari hanya menatap. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya ketenangan. "Aku minta maaf," kata Arman. Kalimat yang dulu ia tunggu, kini terasa biasa saja. "Aku sudah memaafkanmu," jawab Sari. Arman berharap lebih. Namun Sari melanjutkan, "Tapi aku tidak bisa kembali." Hening. Sari tersenyum tipis.
bukan karena menang, tapi karena ia sudah sembuh. Ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu dan melangkah menuju masa depan. Kadang hidup harus menghancurkan kita agar kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Sari pernah berada di titik paling rendah, di mana ia tidak punya apa-apa. Namun justru dari titik itulah ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan mungkin saat ini kamu juga sedang berada di titik itu. Percayalah, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Pesan dari kisah ini sederhana, tapi sangat dalam. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang jatuh. Karena bisa jadi, dialah yang akan bangkit paling tinggi. Hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan bagi mereka yang mau berjuang. Jika kamu saat ini sedang di titik terendah, jangan menyerah. Karena mungkin kesuksesanmu sedang dipersiapkan. Dan buat kamu yang suka kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekatmu. Karena satu cerita bisa jadi mengubah hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.